Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 10 tahun ajaran 2020-2021, selamat bertemu dengan Bapak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selama setahun di kelas 10 kita akan belajar bersama-sama mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk belajar Bahasa Indonesia, mari kita gunakan Bahasa Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Mulailah dari materi yang sekarang. Jadi materi yang sekarang adalah materi yang pertama kali kita masuki pada awal tahun ajaran untuk belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tepat, benar, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian juga ada sikap berbahasa, yaitu santun, hormat, kemudian ramah, itu sikap berbahasanya. Untuk keterampilannya, kita mencoba menggunakan bahasa Indonesia pada berbahasa lisan atau berbahasa tulis di kehidupan sehari-hari, diutamakan di sekolah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan keadaan dan situasinya. Nah, untuk materi di awal tahun ajaran ini, yaitu kita akan belajar menyusun teks laporan hasil observasi. Mungkin kalian ada yang masih ingat atau kalian ada yang sudah pernah melakukan pembelajaran laporan hasil observasi ketika kelas 9 SLTP. Mungkin ada yang masih menyimpan PR-nya, menyimpan tugasnya, atau bahkan masih merawat buku catatan materi-materi di kelas 9. Silakan dibuka lagi. Silakan dibuka lagi sumber-sumbernya, silakan dibuka lagi referensinya, silakan dibuka lagi materi yang waktu dulu pernah kalian pelajari. Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat atau ada yang sudah lupa atau ada yang ingin melanjutkan ketuntasan laporan observasi ke yang lebih tinggi. Nah, mari kita sama-sama belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di awal tahun ajaran ini. Kemudian Bapak juga informasikan bahwa pembelajaran di SMA 3 sampai bulan ini itu belum bisa tatap muka. Bahkan sampai bulan Agustus pun masih tetap pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan. Doakan saja kita bisa bertemu tatap muka pada akhir Agustus atau awal September. Nah, materi yang akan kita pelajari di awal tahun ajaran yaitu laporan hasil observasi. Mungkin kalian ada yang masih ingat waktu kelas 9 SLTP dulu kalian pernah belajar atau mempelajari teks hasil observasi. Nah, untuk materi hasil observasi di SMA kelas 10 akan Bapak ajak kalian untuk 4 hal. Yang pertama, kalian akan bersama-sama belajar untuk menginterpretasi isi laporan hasil observasi. Yang kedua, menganalisis isi dan aspek kebahasaan laporan hasil observasi. Yang ketiga, merevisi isi laporan hasil observasi. Yang keempat, menyusun teks hasil observasi. Nah, keempat hal tadi ya kita petakan, kita arahkan apa dulu. Nah, agar lebih kalian mempersiapkan diri untuk belajar bahasa Indonesia materi laporan observasi dari Bapak, maka Bapak buat peta konsepnya, Bapak arahkan dulu seperti apa masing-masing konsep itu. Nah, dalam materi menyajikan laporan hasil observasi, yang pertama yaitu menginterpretasi laporan hasil observasi. Di dalamnya ada mengidentifikasi isi laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, menyusun ringkasan isi laporan observasi. Yang ketiga, menyimpulkan fungsi laporan observasi. Nah, itu untuk bagian menginterpretasi laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, menyajikan isi teks laporan hasil observasi. Nanti kalian dalam merevisi isi laporan observasi itu
akan dipandu untuk melengkapi isi teks laporan observasi, kemudian membenahi kesalahan isi laporan hasil observasi. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks laporan observasi. Nanti di dalamnya kalian akan diarahkan untuk menganalisis kebahasaan dan membenahi kesalahan bahasa dalam laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat, mengonstruksi laporan hasil observasi. Dalam hal ini nanti kalian akan diajak untuk melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Kemudian menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Itulah peta konsep laporan hasil observasi. Nah, kita awali saja agar kalian bisa menginterpretasi laporan observasi. Akan Bapak tayangkan 8 video karya kelas 10 beberapa tahun yang lalu. Kalian simak, kalian cermati, kemudian kalian rangkum, nanti laporkan ya ke e-learning bahasa Indonesia. Nah, ketika kalian melihat tayangan 8 video itu, pilih 3 video saja. Kemudian kalian catat apa judulnya, apa objek yang diamatinya, apakah dalam laporan observasi itu ada hal yang didefinisikan, apakah ada hal yang diklasifikasikan atau digolongkan, kemudian apakah objeknya itu yang diamati bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, apa manfaatnya, kemudian berkesan tidak bagi penelitinya. Silahkan kalian simak itu. Nah, untuk memudahkannya, kalian bisa mengulang kembali di kelas 9 pasti pernah belajar 5W1H. Untuk memudahkan kalian merangkum video yang Bapak pilih, ada 8 video, silahkan kalian lihat linknya di bawah video ini. Kalian cukup memilih 3 video saja. Dan nanti kalian coba simak siapa yang melaporkan, apa yang dilaporkan, kapan dilaporkannya, di mana dilaporkannya, bagaimana cara melaporkannya, kemudian kalian rangkum. Nanti akan muncul hal-hal yang di awal tadi, yaitu apa judulnya, apa objeknya, kemudian ada definisi tidak, kemudian lagi ada pembagian, penggolongan atau klasifikasi tidak, ada manfaatnya tidak, dan sebagainya. Nah, kalau sudah kalian mencatat merangkum itu, coba kalian ulangi lagi rangkumannya, barangkali ada yang terlewat. Sebelum kalian menyimak 8 tayangan video, akan Bapak sampaikan dulu ciri-ciri laporan observasi sebagai berikut. Pertama, bersifat objektif atau global atau universal atau menyeluruh. Yang kedua, objek yang akan dibahas harus objeknya tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung praduga atau prasangka atau berpihak ke salah satu pihak yang akan menyimpang atau tidak tepat. Kemudian yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya, atau berkaitan penggolongan, jenis, dan klasifikasinya. Nah, itulah ciri-ciri dari laporan observasi. Sekarang akan Bapak lanjutkan bahwa laporan observasi itu memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama, laporan observasi bersifat informatif. Artinya, memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Yang kedua, bersifat komunikatif. Artinya, teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti atau dipahami
oleh pembaca. Yang ketiga, bersifat objektif. Berarti teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Nah, jadi sampai di sini kalian sudah tergambar akan belajar bagaimana cara menyampaikan laporan itu dengan benar sesuai dengan fakta dan data, dan bisa diuji kebenarannya oleh siapa saja dan kapan saja. Jadi siap-siap kalian belajar mencoba untuk mengamati, meneliti, dan jangan lupa berliterasi, cari referensi sebanyak mungkin, kemudian kalian laporkan kepada orang lain atau pihak tertentu, dalam hal ini pembaca atau audien. Nah, berarti kalian sedang belajar menyiapkan laporan hasil observasi. Kemudian ada yang bertanya, apa tujuan laporan observasi? Pasti ada tujuannya atau ada manfaatnya. Coba kalian simak tujuan laporan observasi sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Kemudian yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Itulah tujuannya. Sekarang apa fungsi dari laporan observasi? Fungsi laporan observasi itu ada 4. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Kemudian yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Kalian mungkin pernah melihat kanal televisi, yaitu kanal Discovery, atau film dokumenter, atau film laporan objek tertentu, atau kalian pernah membaca hal-hal yang menarik, misalnya manfaat buah naga, manfaat sayuran, manfaat buah-buahan, kemudian keindahan alam di objek wisata. Itu salah satu fungsi, salah satu contoh, salah satu bukti bahwa laporan observasi itu bisa dipakai sarana informasi yang berupa dokumentasi untuk meyakinkan orang lain, untuk mengajak orang lain lebih percaya, untuk mengajak orang lain untuk belajar apa yang dia sampaikan. Nah, para siswa, untuk pertemuan pertama ini coba kalian simak 8 tayangan video yang linknya ada di bawah deskripsi video ini. Kemudian kalian pilih 3 video saja. Dari ketiga video tadi kalian rangkum, tuliskan judul laporannya. Yang kedua, tulis objek yang diamatinya. Kemudian yang ketiga, apakah ada definisi dalam laporan tersebut? Kalau ada, apa definisinya dan dari sumber mana mendefinisikannya? Kemudian apakah ada pembagian atau klasifikasi objek yang diamati? Kalau ada, apa pembagiannya, bagaimana pembagiannya, kemudian bagaimana ciri-cirinya, bagaimana spesifikasinya. Kemudian apakah ada manfaat dari objek yang diamati? Kalau ada, tuliskan apa manfaatnya. Dan yang terakhir, apakah ada kesan dari peneliti atau pengamat pembuat laporan dari yang dia buat laporannya? Kalau ada, tulis. Nah, rangkum masing-masing video tadi ya, video 1, video 2, video 3, kemudian kalian upload ke e-learning Bahasa Indonesia. Untuk e-learning, alamatnya ada di bawah video ini. Untuk username dan password sudah diinformasikan di grup WA masing-masing. Demikianlah anak-anak pertemuan perdana untuk materi laporan hasil observasi. Selamat menonton video hasil observasi karya kakak kelas kalian yang beberapa tahun lalu dia melaporkan di kelas 10. Nanti kalian pun sama akan membuat seperti itu. Selamat menonton, selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat pagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.